Silakan duduk saudaraku, Tuhan memberkati. Saya akan menyampaikan sedikit kesaksian saudaraku sesuai dengan tema daripada KKR Natal malam ini, yaitu Immanuel. Saya mau menyampaikan bagaimana bedanya hidup saya sebelum saya kenal Yesus sebagai Immanuel, kenal dengan sesungguhnya, dan kemudian Dia sungguh-sungguh menyertai hidup saya. Sebenarnya saya, saudaraku, sebelum pun hidup saya sudah ke gereja, sudah mengatakan diri saya Kristen dan berkata dan berdoa bahkan dalam nama Yesus, tapi sebenarnya Yesus jauh dari saya. Immanuel itu tidak beserta dengan saya. Mengapa? Karena hidup saya kebanyakan, bukan saja kebanyakan, seluruhnya bergantung kepada diri sendiri. Dari kecil saya dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang mengatakan kalau mau berhasil, engkau harus kerja keras, pintar, sekolah tinggi, berbuat baik kepada orang supaya disukai orang. Dengan demikian kau akan berhasil. Nanti kau kalau sudah katakanlah tamat dari sekolah, kau bisa dapat kedudukan yang baik, kau bisa kaya dan segalanya, pokoknya sukses. Semua akan berjalan baik kalau kau berbuat baik. Semua bergantung kepada diri sendiri. Tidak tahu Yesus sebagai Tuhan, tidak tahu. Yang tahu dengan kekuatan sendiri, maka semuanya itu boleh dicapai. Tetapi nyatanya, apalagi sesudah saudaraku, saya berusaha mengikuti apa kata orang tua, apa nasihat daripada sekitar, daripada orang banyak yang mengatakan demikian. Sekolah sungguh-sungguh, SD juara, SMP juara, SMA juara, masuk landing di Fakultas Kedokteran, tidak pernah mengulang. Tetapi dalam kurun waktu saya sudah menjadi lebih dewasa, umur, waktu saya masih di kedokteran, saya melihat bahwasanya yang dikatakan itu, kalau kita sungguh-sungguh dengan rajin, kerja keras dan lain sebagainya, dengan kekuatan, nyatanya tidak benar. Nyatanya hidup saya mengalami begitu banyak tragedi atau begitu banyak hal yang membuat saya menjadi gamang, menjadi galau, menjadi frustrasi. Kenapa begini? Dengan singkat saya katakan, saudaraku, saya mengalami begitu banyak tragedi sampai saya berpikir orang lain yang kelihatannya lebih jahat tidak mengalami nasib seperti saya. Ada apa? Mengapa saya di dunia ini? Di mana Tuhan itu? Di mana keadilan itu? Bagaimana sebenarnya? Saya galau, saudaraku. Saya gamang menghadapi masa depan. Tidak ada jaminan. Seperti yang dikatakan tadi oleh saudara-saudara kita, saudaraku, tidak ada jaminan, semua serba kacau. Nah, saya berpikir, bagaimana ini? Masa depanku bagaimana? Apalagi kemudian ibu saya meninggal dan tiga bersaudara, tiga meninggal. Saya paling tua, belum ada yang tamat sekolah, belum ada yang menikah, dan yang tinggal pasangan-pasangannya, bapak saya, tante saya, semua selama ini bapak saya sakit, tante saya juga, saudaraku, tidak punya pekerjaan, tidak tahu bekerja. Wow, semuanya saudaraku serba suram. Tetapi saudaraku, saya bersyukur kepada Tuhan. Immanuel tidak pernah melupakan kita. Immanuel sangat, Tuhan Yesus sangat baik. Pada waktu itulah seseorang mengajak saya, saudaraku, datang dalam kebaktian. Seperti saudara diundang kemari, saya diundang dalam satu kebaktian, tapi bukan Natal, kebaktian Paskah. Saudaraku, sebenarnya Immanuel itu dapat datang kepada kita bukan hanya sampai Natal. Dia lahir ke dunia dan untuk mati pada waktu Paskah kita rayakan. Tapi saya waktu itu tidak mengerti. Saya pikir Natal itu, saya tahu cerita mengenai Natal, Yesus lahir di Bethlehem dan lain. Seperti saya tahu cerita. Kalau istilah kami di Medan namanya kenal-kenal presiden. Saya tahu cerita mengenai Donald Trump. Kalau zaman kami dulu, saudaraku, kenal mengenai John Kennedy, bagaimana dia punya istri yang cantik namanya Jacqueline Kennedy, anaknya John, Caroline dan lain sebagainya. Tahu
sebagai, tapi saya nggak pernah punya hubungan pribadi dengan Bapak John Kennedy. Kalau ada persoalan saya berseru, dia tidak bisa, dia tidak tahu. Kalau dia ada di depan saya berseru, mungkin ditangkap oleh pengawalnya pun. Tetapi saudaraku, pada waktu Paskah itu, saya mendengarkan firman Tuhan yang menerangkan, memberitakan kepada saya bahwa Yesus itu juru selamat saya. Saya ini orang berdosa. Orang bilang saya orang baik, tapi firman Tuhan berkata semua manusia sudah berdosa. Dan saya pun mengaku, saudaraku, orang berkata saya baik, adanya dosa saya. Jadi saya mengaku saya orang berdosa. Dan firman Tuhan berkata semua dosa upahnya maut, ke neraka yang kekal. Tetapi kasih karunia Tuhan Yesus datang ke dunia, Yohanes 3:16, supaya kalau saya percaya, saya tidak dihukum di neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus sudah membayar semua dosa saya. Saya berseru, saudaraku, waktu itu. Pada saya dengar, saudaraku, untuk pertama kalinya saya tahu bahwasanya saya perlu juru selamat. Bagaimanapun keadaan saya, apapun keadaan, bagaimana tingginya sekolah, bagaimana banyaknya pun uang, kalau kita binasa, firman Tuhan yang disampaikan kepada saya, apa gunanya itu semua? Kalau jiwa binasa ke neraka selama-lamanya. Tetapi Yesus berkata, aku jalan, akulah yang sudah mati untuk menebusmu. Ada kor waktu itu, saudaraku, seperti tadi kita dengar musik, ya, nyanyian dan lain. Kornya waktu itu berkata, oh, semua sudah kuserahkan untukmu. Sekarang apa kau serahkan bagiku? Saya berseru, Yesus, kuserahkan seluruh hidupku padamu. Ampuni aku, Tuhan. Selamatkan saya, Tuhan. Engkaulah yang selama ini kucari. Hatiku kacau karena dosaku, Tuhan. Hari ini ampuni aku, Tuhan. Darah Yesus kuterima. Aku mau menjadikan kau Tuhan dalam hidupku. Berseru-seru saya, saudaraku. Air mata saya bercucuran. Saya ini bukan jarang, tidak pernah nangis. Karena ditempa oleh hidup yang demikian banyak. Saya keras, saudaraku. Ya seperti tadi, banyak sengsara, banyak kacau. Tidak bisa menangis. Kapan saya menangis? Adik saya 15 orang. Dari 3 keluarga itu, mereka ikut kor. Bukan kor nyanyi, kor menangis. Saya bilang, mama. Mereka pun bilang, yang satu bilang mama, yang satu bilang karena meninggal bapaknya, papa. Jadi saya terpaksa keras. Tapi waktu Immanuel datang, hati saya, saudaraku, betul-betul remuk, hancur. Saya bilang, Tuhan, ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan, aku butuh Engkau. Engkaulah jawaban dalam hidupku. Terima kasih. Tahukah saudara, selesai demikian, saya merasa Tuhan tidak menolak saya. Maka saya rasa beban, rupanya itu beban dosa selama ini saya tidak mengerti. Seperti cerita John Bunyan itu, saudaraku, Pilgrim Progress itu. Lepas dari saya rasa damai Tuhan dalam hati saya. Lalu saya lihat kiri kanan, loh, kok aku sendiri yang nangis ya? Tapi saya nggak malu, saudaraku. Saya merasa sukacita, saya merasa damai. Saya tahu dosa saya sudah diampuni. Saya tahu Yesus berkata seperti dalam Wahyu 3:20, aku lihat, aku berdiri di muka pintu, mengetuk pintu hatiku, pintu hati saya. Barang siapa mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama dia, dan dia bersama aku. Dia jadi Immanuel dalam hidupku. Haleluya. Lalu saya merasakan demikian. Dari mana saya tahu? Besoknya saya berdoa. Sebagaimana kalau setiap orang Kristen berdoa pagi hari, saya pun berdoa. Biasa, rutinitas. Tapi pagi itu pertama kalinya waktu saya berdoa, saya berkata, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, saya merasakan hadirat Tuhan, saudaraku. Bahkan saudaraku memeluk saya, berkata, anakku, aku ada di sini. Aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Wow, saudaraku. Saya berkata, benar-benar Tuhan itu hidup, saudaraku. Roh saya yang tadinya mati, walaupun saya berkata dalam nama Yesus, saya bimbang itu. Saya berkata dalam nama Yesus, apakah doa saya itu lewat langit-langit ini? Tapi pada pagi itu, saya tahu betul, saudaraku, Tuhan mendengar, dan Tuhan menjawab, dan Tuhan mengasihi, dan Tuhan menyertai sampai selama-lamanya.
Haleluya. Damai sejahtera. Saya tidak tahu, saya berubah. Yang tadinya galau, sekarang saya punya ketetapan. Saya tidak takut mati karena Tuhan berkata, kalaupun mati, saudaraku sudah ada rumah di sorga. Tetapi tahukah saudara, banyak orang tidak takut mati, tapi takut hidup. Karena hidup sangat merana. Ya, saudaraku, tapi kalau Immanuel, enggak takut hidup, enggak takut mati. Semuanya urusan Yesus Kristus, jawaban dalam hidup kita. Saya bersyukur saudaraku, kemudian ada teman saya mengajak saya untuk seterusnya datang, ya, membuat saya dewasa secara rohani. Sebab saya mendapatkan firman Tuhan ini hidup. Saya berkata, mengapa semua persoalan hidup yang tadinya begitu galau, sekarang ada semua dalam Alkitab? Ada jawabannya. Misalnya saudaraku, saya memang tidak membunuh, memang saya tidak berzina, memang saya tidak mencuri, memang saya tidak, bukan mempunyai kebiasaan berbohong. Makanya dibilang baik. Tapi saudaraku, walaupun itu tidak saya lakukan, saya tetap berdosa kepada Tuhan. Dan satu hal yang mengikat saya, saudaraku, yaitu saya ini orangnya tidak mengganggu tapi tidak mau diganggu. Artinya marah kalau diganggu dan sulit mengampuni. Saudaraku, kalau marah itu hampir sama dengan membunuh. Firman Tuhan berkata, ya, memang tidak ditikam orang, tetapi kadang-kadang saudaraku, kalau misalnya dilepaskan, kepengen kita membunuh dia, ya. Atau kalau kita begitu tertekan, kepengen kita bunuh diri. Jadi yang mana pun itu gak betul. Kayak begitu saudaraku, saya mulai menerima Yesus dalam hati saya, lalu kemudian membaca firman Tuhan ini, saya dibebaskan Tuhan. Belakangan saya tahu bahwasanya Immanuel, dia ada tinggal dalam saya karena Yesus sekarang di sorga, saudaraku. Kalau dia berkata dia tinggal dengan kita sekarang ini, Roh Kudus yang tinggal. Roh saya yang tadinya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan, Immanuel, sekarang bisa ada kesaksian Roh. Bapa itu, Bapa di sorga itu Bapa saya. Dan kalau saya berdoa, kalau saya katakan dalam nama Yesus, Tuhan menjawab. Ada komunikasi. Haleluya. Jadi Immanuel, Roh Tuhan ada dalam saya. Yang berikutnya, firman Tuhan ini hidup dalam saya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Yohanes 1:1. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini, itulah kehendak Tuhan, itulah janji Tuhan. Kalau saya, saudaraku, percaya firman Tuhan ini, maka apa yang dikatakannya, janjinya, jadi kepada saya. Kalau saya patuh kepada firman Tuhan ini, saya akan berjalan pada jalan Tuhan. Dengan kata lain, kalau firman Tuhan beserta saya, maka hidup saya diubahkan Tuhan. Kalau firman Tuhan beserta saya, dengan kata lain, Immanuel, firman ini adalah Tuhan sendiri. Immanuel beserta saya, hidup saya berubah. Haleluya. Saya katakan tadi, saudaraku, kenapa saya bisa berubah dari pemarah menjadi tidak pemarah lagi dan bisa mengampuni, saudaraku. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, doa Bapa kami sajalah. Tiap harinya saya ucapkan itu, saudaraku. Kita mengucapkannya di gereja ataupun di doa kita. Ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni dosa orang lain. Tapi tidak pernah dipraktekkan. Tapi begitu Immanuel, Roh Kudus bicara, firman Tuhan bicara, saya tunduk, saya mulai mengampuni. Lalu Tuhan berikan lagi firman Tuhan yang lain. Ada orang berutang 10.000 talenta, diampuni. Lalu ada dia orang berutang pada 100 dinar, dicekiknya lehernya. Oh, saya pikir saya pun begitu. Segala dosaku sudah diangkat Tuhan. Sedikit saja orang tidak berbuat, katakanlah banyak, dibanding dengan dosaku, itu hanya 100 dinar, aku harus mengampuni. Saya belajar mengampuni. Engkau mengenal kebenaran, engkau mengenal Immanuel, mengenal firman Tuhan, dan firman Tuhan itu, Immanuel itu akan membebaskan kau. Haleluya. Kalau saya ditolong, saudara pun semua bisa ditolong. Mungkin persoalan saudara ikatannya bukan soal tidak bisa mengampuni, mungkin soal narkoba, mungkin soal pornografi, mungkin soal kuasa kegelapan, mungkin soal ada hubungan-hubungan yang tidak baik, segala macam. Mungkin
rasa tertekan, atau rasa marah, rasa dendam, dan lain sebagainya. Semua kita, saudaraku, tidak ada yang bebas daripada dosa, daripada manusia lama, daripada tipu daya setan. Karena setan adalah mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang, Immanuel, untuk memberikan kita kehidupan yang kekal dan mempunyai dengan kelimpahan. Jadi hidup saya yang dulu di bawah setan, sebelum saya mengenal Immanuel dan menerima Tuhan Yesus, sekarang berubah, diubahkan oleh Tuhan. Oleh karena Immanuel, Tuhan Yesus tinggal dalam saya, rohnya tinggal dalam saya, firman-Nya tinggal dalam saya. Amin. Itu yang saya ucapkan tadi mengenai kebebasan. Tapi saudaraku, bukan hanya soal kebebasan. Seluruh aspek kehidupan kita, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau menjadikannya baru. Haleluya. Kalau saya ceritakan, tidak siap-siap 3 bulan ini. Tapi bagus juga, supaya saya lain kali bisa datang. Haleluya. Very good excuse for Pastor Syahan to invite me again. Amen. Haleluya. Maksud saya menceritakan kepada saudara betapa baiknya Tuhan itu. Immanuel, dia beserta kita, saudaraku. Orang Israel berkata, saudaraku, beri syukur pada Tuhan sebab baik kasih setianya kekal selama-lamanya. Kalau secara badani, saudaraku, kalau secara materi, firman Tuhan berkata, saudaraku, hendaklah kita ini semuanya diberkati untuk memberkati orang lain. Tuhan tidak keberatan kita kaya, Tuhan tidak keberatan memberkati. Bahkan untuk itulah dia datang. Kalau selama ini segala berkat kita dicuri setan, kita rugi, kita gagal, Yesus datang merusak pekerjaan setan supaya semua kita hidup berkelimpahan. Kenal jalan Tuhan, saudara. Haleluya. Badani, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Saya, saudaraku, kalau bersaksi bagaimana mengenai kesembuhan, sudah lama kalau bahasa Bataknya berkata di son maradian. Artinya sudah mati berkali-kali, tapi oleh bilur Yesus, oleh firman Tuhan yang hidup, saya sudah disembuhkan Tuhan dari berbagai-bagai penyakit. Dokter juga bisa sakit, saudaraku. Profesor pun bisa ada sakit, ya. Bahkan mati. Semua kita pasti mati. Tetapi biarlah kita semua panjang umur. Jadi saya berkata kepada saudara, firman Tuhan ini ya dan amin. Apapun penyakit kita, mustahil kepada ilmu kedokteran, tidak mustahil kepada Tuhan. Haleluya. Soal rohani, soal jiwani, soal badani, soal materi, semua Yesus jawaban dalam hidup kita, karena dia Tuhan yang mengasihi kita. Haleluya. Jadi saudaraku, biarlah kita terima Tuhan Yesus sebagai betul-betul Immanuel yang menyertai kita. Seperti saya katakan tadi, bukan rutinitas datang ke gereja hanya sekedar menyebut-nyebut Immanuel, ikut serta dalam Natal, ikut dalam Paskah, tapi biarlah Roh Kudus membukakan kepada kita bahwa sungguh-sungguh Yesus itu juru selamat. Tidak ada diberikan pada dunia di bawah kolong langit ini. Kisah 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain diberikan pada manusia kecuali satu nama, nama Yesus, untuk menyelamatkan kita. Yesus mati di kayu salib untuk supaya boleh menebus dosa kita, supaya saya dan saudara beroleh hidup yang baru, hidup yang kekal sampai ke surga, dan disertai dengan seluruh yang sudah disediakan Tuhan bagi kita. Dan yang terakhir saya mau katakan pada saudara, semua yang dijanjikan Tuhan dalam Alkitab ini, segala berkat, segala perubahan, kejadian baru, kebebasan dan lain sebagainya, itu kita dapatkan dengan iman. Percaya kepada firman Tuhan ini. Kita diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Kita menerima berkatnya juga karena iman kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya. Dari mana datangnya iman? Dari mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu malam ini saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hidup dalam hati saudara, sehingga saudara bisa menerima mujizat Tuhan, baik malam ini dan seterusnya sepanjang hidup saudara. Dan sepanjang hidup kita, Tuhan Yesus beserta kita, dan dia Tuhan yang dia Tuhan yang berkuasa, dan dia Tuhan yang mengasihi. Saudara dengarkan lagi kesaksian saudaraku dari Ibu Vicky, Ibu Joyce, bukan kesaksian firman Tuhan. Kadang-kadang ada orang mengasihi kita, dia mau menolong kita, tapi dia tidak mampu. Ada juga yang mampu menolong kita. Misalnya dia orang kaya, tapi dia tidak mau menolong kita. Tapi Immanuel, Tuhan Yesus, dia mampu dan dia mau. Terimalah Tuhan Yesus.
Immanuel, yang menyertai saudara sampai selama-lamanya, sampai ke Yerusalem baru. Dan biar kita selama-lamanya di sini kita bersama, di sana juga bersama. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati saudara. Saya minta Ibu Joyce datang. Adakah saudara percaya Tuhan Yesus baik? Percayakah saudara dia mau mengampuni dosa? Siapa yang percaya Tuhan Yesus itu juru selamatnya? Ikut-ikut dulu, jangan turunkan tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah Immanuel, Tuhan yang menyertai kami, yang menerima Engkau sebagai juru selamat, sebagai penebus. Engkau telah mengetuk pintu hatiku. Saya buka hati saya. Mari masuk hati saya, Tuhan. Ampuni semua dosaku. Sucikan oleh darah Yesus. Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Engkau tidak menolakku. Dengan segenap hati aku berseru kepadamu. Selamatkan saya, Tuhan. Tuliskan namaku dalam buku kehidupanmu di surga yang kekal. Saya terima pertolongan daripadamu. Berkati saya, Tuhan. Bebaskan saya, Tuhan. Sembuhkan saya, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Sertai saya, Tuhan. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, saya percaya Tuhan sudah mengampuni dan menerima saya. Immanuel beserta saya selama-lamanya. Siapa yang percaya kuat-kuat katakan 3 kali amennya.